Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab Jami'u Hadhil Ahadits al-Imam An-Nabhani wal imam wa syarihuha al-Imam Al-Lahji bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum bi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Ila an qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'azimal ainain ahdabal ashfar musharrabal aini bihumratin wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain ka'anna ma bainahumal fiddatul mukhallasatu wa kanat aynahu najlawain ad'ajahuma wa kana fi aynayhi tamazzujun min humratin wa kana ahdabal ashfar hatta takadu taltabisu min kathratiha wa kana sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra'si wal yadaini wal qadamain wa kana sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddaini saltahuma laysa bitawilil wajhi walal mukaltham wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha kana rab'atan ila tuni ma huwa ba'ida ma bainal mankibain asilal khaddain shadida sawadi sya'ri akhalal ainain ahdabal ashfar idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha laysa lahu akhmas idza wada'a rida'ahu an mankibaihi faka'annahu sabikatu fiddatin wa idza dhahika yatala'la wa ma'na asilal khaddain laysa fihi martifa'un wal akhal aswadu ajfanil aini khilqatan. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang mana di malam hari berkah ini insyaallah kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita seperti biasa, yaitu membaca daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih sering didengarnya dengan hadis syama'il, hadis syama'il yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada masih di bab yang menerangkan tentang khilqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bentuk tubuh, postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca barusan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu azimal ainain, matanya besar. Azim di situ kabir. Azim artinya kabir, besar. Al-ainain kedua mata. Di riwayat yang sudah lewat ada ajal ainain, kalau ingat ada ajal ainain. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab, luasnya bahasa Arab. Jadi perbedaan riwayat
itu pasti ada faedahnya. Salah satunya mengajari kita bahasa Arab. Berarti mata besar itu bisa diomongi azimal ainain. Bisa juga kita sebutkan mata besar itu ada ajal ainain, matanya besar. Luasnya bahasa Arab itu. Ahdabal ashfar, lentik bulu matanya. Lentik bulu matanya. Musyarrabal aini bihumratin, matanya Nabi itu yang bagian putihnya agak kemerah-merahan. Agak kemerah-merahan, bukan abang cak mabuk, bukan. Kan, tapi putihnya itu agak kemerah-merahan. Musyarrabal aini bihumrah. Dan itu termasuk tanda mata yang bagus dan tanda bahwasannya beliau adalah nabi akhir zaman. Di kitab-kitab terdahulu salah satunya matanya agak merah, matanya Nabi. Tapi bukan merah, bukan abang, bukan kuning kayak penyakit itu, bukan. Pokoknya jangan kita bayangi ke Nabi itu kecuali yang indah, karena beliau pasti indah. Apapun yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti hal-hal yang sangat indah. Jadi matanya Nabi agak kemerah-merahan pasti indah. Beda dengan mata orang yang sakit misalkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain ka'anna ma bainahumal fiddatul mukhallasatu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alis al-hajib, hajib itu alis. Hajibain berarti dua alis. Alisnya Nabi itu ablaj. Ablaj itu terpisah. Ablaj itu artinya terpisah. Jadi alis beliau itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Ada yang di bagian tengahnya yang tidak ada bulunya. Itu ablaj. Diriwayatkan di sini ka'annama bainahumal fiddatul mukhallasah. Di antara dua alis ini seakan-akan ada putih yang warnanya seterang perak yang murni. Maksudnya cahaya. Putih seterang perak yang bagus, yang murni itu masih belum kecampur, yang masih itu menunjukkan bahwasannya betul tidak ada bulu di sini. Tidak ada bulu di antara dua tengah-tengah daripada alis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain, apalagi kalau kita baca riwayat yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini juga mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk yang mensifati Nabi daripada sahabat yang detail mensifati Nabi. Kenapa detail sifat Ummu Ma'bad? Karena ketika laki-laki yang mensifati perempuan biasanya lebih detail daripada laki-laki mensifati laki-laki, begitu. Makanya riwayat Syama'il Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad itu terkenal atau masyhur. Ummu Ma'bad itu Nabi ketemu cuma sekali. Kapan? Pas Nabi mau hijrah. Kalau kita baca cerita hijrah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan Nabi melewati satu kemah. Kemah ini ada perempuan tua di situ. Nabi mampir. Kata Nabi, ada apa? Kami nak bertamu. Kata Ummu Ma'bad, kami tidak punya apa-apa kecuali itu kambing yang udah kurus, tidak bisa keluar susu. Kata Nabi, sini, panggil, bawa sini kambingnya. Dibawa ke hadapan Nabi, dilus, diperas, metu deras susu. Nah, di situ Ummu Ma'bad memerhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu cerita simpel, singkat pertemuannya. Nabi jalan lagi, pulang.
Laki Ummu Ma'bad, tadi itu Ummu Ma'bad dah kata lakinya. Pulang melihat kambingnya berkah, banyak susu, curiga dari mana ini? Nah, akhirnya ceritalah Ummu Ma'bad. Tadi datang ja'a rajulun syadid sawadi sya'ar disebuti. Sifat Nabi besar Muhammad SAW yang disifati oleh Ummu Ma'bad. Nah, itu ulama mengatakan tidak ada sifat yang lebih detail dari sifat Ummu Ma'bad. Dicetak kalau di waktu kita di Makkah tuh ada satu kertas, bagian sini, bagian depan sini sifat Nabi, bagian belakangnya asmaun Nabi yang cetak. Karena minal mujarrabat, termasuk sesuatu yang mujarrab itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu dan ternyata ada buktinya, manfaat bahwasanya yang membawa sifat Nabi di dalam kantongnya itu tidak akan terkena musibah. Sifat. Insyaallah nanti kita cetak, mana caranya kita cetak sifat Nabi dikantongi, dibawa kemana-mana, tapi jangan dibawa ke kamar mandi, di tempat-tempat yang tidak pantas, karena itu sifat yang mulia, sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di riwayat Ummu Ma'bad menyebutkan akron, alisnya itu nyambung. Nah, jadi seakan-akan ada pertentangan riwayat di sini. Maka digabungkan oleh ulama dua riwayat tersebut. Ummu Ma'bad itu melihatnya dari jauh. Nah, jadi kalau dari jauh memang alis Nabi itu seakan-akan nyambung. Kenapa? Karena alis Nabi itu sangat hitam sekali. Di sini sangat hitam. Kalau dari jauh kelihatan kayak nyambung, tapi pas didekati tidak nyambung. Artinya kosong dari bulu bagian sini. Itu jamak baina riwayat, untuk menggabungkan dua riwayat yang ada tentang alis Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan masalah alis ada dua riwayat tentang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini menunjukkan betapa sahabat sangat semangat, hiris mereka, antusias mereka itu dalam memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini dah tak penting juga yang macam itu, itu siapa tak penting. Yang berkaitan dengan Nabi itu pasti semuanya penting. Buat apa baca kitab Syama'il? Bukan halal haram juga, kata siapa tak penting. Untuk menimbulkan rasa cinta pada Nabi, kitab ini sangat penting, termasuk manhaj, satu metode untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa ada orang kelompok pemahaman, pemikiran yang kurang ajar sama Nabi, misalkan berani ngomongi Nabi, misalkan Nabi itu sudah mati, Nabi itu tidak bisa ngasih manfaat. Nah, kenapa ada mulut yang berani ngomong macam itu? Karena mereka tidak tahu hakikat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada yang berani mengkritiki orang tua Nabi, berani mengkritiki keluarga Nabi, sahabat Nabi? Ini kosong syama'ilnya itu tidak hati. Mereka tidak tahu hakikat atau apa yang Allah khususiahkan untuk Nabi Muhammad. Mereka kalau hadis hukum apal lebih dari kita. Hadis hukum Umdatul Ahkam kalau mereka itu aliyah atau sanawi, mereka udah hafal 500 hadis yang dikumpulkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dari Bukhari Muslim yang berkaitan dengan hukum cuman. Jadi ada imam muhaddis besar bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini beliau mengumpulkan dari Bukhari Muslim hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Hadis misalkan babnya kayak bab fikih, Kitabut Thaharah, apa hadisnya? Kitabul Wudu, apa hadisnya? Bab mandi wajib, apa hadisnya? Bab haid, apa hadisnya? Sampai bab solat, bab haji, bab terus. Dan khusus dari Bukhari Muslim, pasti sahih artinya. Jumlahnya 500 sekian hadis. Itu mereka anak-anak sanawiyah udah hafal kan di sana. Jadi kalau masalah hukum mereka luar biasa. Tapi hadis yang seperti ini mereka tidak tahu. Mereka tidak pelajari, mereka tidak baca. Tidak mereka, kalau kita sama Abuya, luar biasa. Abuya setiap hatam kitab Syama'il pasti baca kitab Syama'il lagi. Hatam Syama'il termasuk manhaj yang tidak pernah kosong. Mata pelajaran di sana yang tidak pernah diganti itu Syama'il. Hatam satu kitab, pindah ke kitab yang lain. Hatam satu kitab, pindah ke kitab yang lain, dan seterusnya.
di majlis atau di pelajaran kelas khusus ada, di majlis umum ada, sama syama'il. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan sangat penting sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Tidak ada yang berkaitan dengan Nabi tidak penting. Masalah alis khilaf sahabat. Ada riwayat yang mengatakan alisnya nyambung, ada riwayat yang mengatakan alisnya tidak nyambung. Ini kita perhatikan bagaimana sahabat semangat dan menganggap ini bukan hal yang biasa karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan ini diriwayatkan oleh siapa? Ada disebutkan di sini oleh beliau. Ini riwayat siapa? Kalau ini Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang meriwayatkan hadis ini, tapi sahabatnya disebutkan sama beliau. Kalau misalkan sahabat menganggap ini masalah sepele juga, ya sudahlah, tidak perlu diriwayatkan. Pasti tidak diriwayatkan karena cuma masalah alis tidak nyambung begitu. Cuman karena ini berkaitan dengan Nabi, alis tidak nyambung, diriwayatkan oleh mereka. Untuk kita, kita yang mengambil manfaat, alhamdulillah. Jadi riwayat atau pendapat yang muktamad, alis Nabi itu tidak nyambung. Dan dikuatkan oleh perkataan Imam Asma'i. Kata Imam Asma'i, kanatil Arab takrahul qaran. Orang Arab itu menganggap tidak bagus kalau alis itu nyambung. Yang bagus menurut orang Arab, alis itu tidak nyambung, terpisah. Dan pasti yang paling bagus itu ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ainahu najlawain. Matanya Nabi itu wasi'atain, sama. Dapat bahasa baru lagi kita. Najlawain. Apa najlawain? Maksudnya matanya besar kayak tadi. Azimal ainain, sama. Najlawain, matanya besar. Ad'ajahuma. Bola mata Nabi yang bagian hitam itu sangat hitam sekali. Ad'aj. Di riwayat lain menyebutkan syadid sawadil ainain. Matanya Nabi yang bagian hitam sangat hitam. Di riwayat ini disebutkan simple, ad'ajal ainain. Apa ad'aj? Tadi bola mata Nabi yang bagian hitam itu sangat hitam sekali. Dan itu yang paling bagus. Wa kana fi ainaihi tamazzujun min humratin. Di bagian mata Nabi itu bagian putih, ada tamazzud, ada gabungan, ada sedikit min humrah warna merah. Wa kana ahdabal ashfar hatta takadu taltabisu min kathratiha. Diulang sama riwayat ini dengan sebelumnya. Bulu mata Nabi itu ashfar, ahdab, tebal bulu mata Nabi. Lentik jadi. Lentik bulu mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra'si wal yadaini wal qadamain. Nabi besar Muhammad, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas, bahwasanya Nabi itu dakhmar ra'si, kepalanya besar. Di riwayat sebelumnya kita pernah dengar dakhmal qaradis, ya kan? Wal yadain, kedua tangan beliau besar. Wal yadain maksud di sini ad-dira'ain, ini, dari sini ke sini. Itu besar. Wal qadamain, kedua kaki Nabi juga besar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sahlal khaddain saltahuma. Pipi Nabi itu sahal itu bukan mudah, bukan. Sahal di sini artinya pipi Nabi itu tidak bukan cekuk, tidak ada montok, tidak bulat di sini. Bukan petak juga. Jadi tidak petak, tidak bulat, tapi ke bawah atau ramping, bisa kita katakan. Itu pipi Nabi Muhammad SAW. Sahal khaddain artinya sama dengan saltahuma. Artinya pipi Nabi itu ramping, tidak, atau artikan tidak petak, tidak bulat, tidak montok, tirus, bahasanya tirus. Tirus itu pipi Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Laisa bitawilil wajhi walal mukaltham. Laisa bitawilil wajhi, muka Nabi tidak lonjong. Muka Nabi tidak lonjong, walal mukaltham, juga tidak bundar. Jadi pokoknya kata ulama, ketika kalian melihat muka Nabi, kalian yakin itulah yang paling sempurna. Jadi tidak ngapaca ini, dah sempurna pokoknya. Jadi ada orang kan yang mukanya lonjong, ada orang yang mukanya bulat, ada yang mukanya petak begitu. Itu semua ciptaan Allah dan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu termasuk bentuk yang paling bagus daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tetap tidak sesempurna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lonjong, tidak bulat, muka Nabi sedang. Bagaimana pastinya? Jingok dewe insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, soalnya udah cak mano lagi, udah cak mano mayangnya cak mano. Ya jingok dewe insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi sifatan wa ajmalaha. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini hadis. Jadi setiap wakana itu ada sanadnya, ya. Itu kan kalau di matan langsung wakana. Tapi kalau disyarah oleh Imam Al-Lahji disebutkan sanadnya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi setiap wakana itu awal hadis. Setiap wakana itu awal hadis. Jadi kalau disyarah disebutkan, kayak Al-Fakir sebutkan sengaja biar kalian tahu bahwasanya itu awal hadis. Ya, cuman Imam An-Nabhani supaya singkat, jadi tidak disebutkan sanad sama beliau. Bayangkan itu udah tebalnya itu. Kalau pakai sanad lebih tebal berarti kan. Jadi makanya Imam Lahji datang sama beliau disyarahkan dan disebutkan. Dan Imam Lahji juga tidak menyebutkan sanad dari awal sampai akhir. Beliau cuma menyebutkan misalkan yang kita baca sekarang, wakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas sifatan. Imam Lahji cuma menyebutkan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab yang bernama Dalailun Nubuwah dari siapa sahabatnya? Abu Hurairah. Selesai. Beliau tidak menyebutkan sanad. Bukan tidak perlu atau tidak penting, tapi karena di masalah syama'il atau secara umum masalah yang berkaitan dengan sejarah, itu sanad tidak perlu atau tidak terlalu digunakan. Masalah yang berkaitan dengan sejarah, masalah yang berkaitan dengan cerita, sirah atau tarikh, atau masalah yang berkaitan hadis yang berkaitan dengan syama'il, itu tidak mesti harus disebutkan sanadnya. Karena ulama itu dalam periwayatan hadis-hadis syama'il, hadis sejarah, hadis sirah, hadis tarikh, itu mereka tidak seketat dalam periwayatan dengan periwayatan hadis hukum. Kalau hadis yang berkaitan dengan hukum halal haram, baru di situ mereka ketat. Mereka sebutkan sanadnya. Bahkan kalau dari kitab, ini kitabnya kebanyakan hadis dhaif, maka ulama dah dipakai dulu, dikoreksi lagi. Tapi kalau hadis yang membahas tentang sejarah, tentang cerita, tentang sifat-sifat Nabi, itu tidak seketat dengan hadis yang membahas tentang hukum. Karena kan kalau hukum itu kan halal haram. Kalau hukum itu dosa pahala. Kalau hukum itu surga neraka, bahkan hukum itu bisa jadi kafir mukmin, kan begitu. Makanya harus ketat di situ. Ini pengakuan ulama sendiri. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi beliau mengatakan, "Idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna atau syaddadna, wa idza rawaina fil manaqib, fil fadail, fit tawarikh, fis siyar tasahalna." Kalau kami meriwayatkan fadail amal, misalkan tak perlu sanad yang ini. Fadilah amal misalkan, barang siapa yang istighfar sehari 100 kali dapat pahala sekian, tidak perlu nak dicari sanadnya. Kenapa? Karena ini masalah fadilah amal, bukan masalah hukum. Jadi Imam Al-Lahji yang menyarahkan hadis yang kita baca ini, beliau cuma menyebutkan siapa yang menyebutkan hadis ini di kitab apa dan siapa sahabatnya, hanya segitu.
Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi sifatan. Nabi ini sifatnya adalah sifat yang paling bagus. Wa innaka ala khuluqin azim, kata Allah. Akhlakmu itu wahai Muhammad akhlak yang paling sempurna. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ada akhlak-akhlak tapi belum sempurna, tugasku menyempurnakan akhlak tersebut. Jadi akhlak Nabi, sifat Nabi itu adalah akhlak dan sifat yang paling bagus. Wa ajmalaha. Jadi beliau itu sifatnya bagus, bentuk tubuhnya juga paling bagus. Zahir batinnya bagus. Kana rab'atan ila tul mahu. Kata beliau, Nabi itu tingginya sedang, tidak terlalu tinggi atau tidak tinggi yang melewati batas. Tapi di riwayat yang pernah kita baca, kalau ingat, kalau jalan sama yang lebih tinggi, pasti Nabi lebih tinggi, kan gitu. Tapi kalau Nabi tidak dibarengi dengan orang yang tingginya kelewatan, itu Nabi sedang badannya. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, pasti Nabi lebih tinggi dari dia. Jadi tidak kata orang yang bisa lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'ida ma bainal mankibain. Pundak lebar. Mangkib itu tulang ini nah mangkib. Apa bahu? Bahu ini mangkib. Dua bahu berarti ini. Antara dua bahu ini jauh, ya lebar maksudnya. Jadi bahu Nabi ini lebar. Dan itu termasuk alamatun najabah, termasuk tanda kecerdasan seseorang kalau bahunya lebar. Tanda bukan artinya bahu lebar pasti cerdas. Kalau tidak belajar lolo tuh lah. Namanya pintar tuh ya harus belajar gitu. Oh kata Ustadz di Syama'il yang palanya besar pintar, yang dadonya bahunya lebar pintar, berarti anakku cek itu bisa belajar. Lolo tuh lagi. Jadi tetap harus belajar. Cuma termasuk tanda cerdas. Cerdas itu kan artinya apa? Cerdas itu artinya gampang dia untuk menjadi orang pintar. Itu cerdas. Bukan artinya cerdas itu dia tidur jadi orang alim. Tidak. Falaisal ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kata Imam Syafi'i, belajar. Karena tidak ada orang yang lahir langsung alim. Secerdas apapun otaknya, IQ-nya, kalau tidak belajar dia tumpul. Pedang setajam apapun tidak diasah, tidak dipakai, tumpul. Itu kan. Jadi tetap harus belajar. Ini cuman tanda. Tanda ini orang cerdas. Tanda IQ-nya orang ini di atas rata-rata misalkan. Jadi kalau dia belajar, cepat berhasilnya, cepat pahamnya, cepat hafalnya, begitu maksudnya. Asil al-khaddain, diulangi lagi. Asil al-khaddain. Tadi riwayat sebelum ini sahlal khaddain, sama artinya. Pipinya itu tidak ke atas, tirus, Asil al-khaddain. Syadida sawadi sya'ri. Rambut Nabi itu warnanya sangat hitam sekali. Jadi rambut beliau itu hitam. Bahkan beliau itu di akhir hayatnya tidak banyak uban. Tidak banyak uban. Sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, aku hitung uban Nabi tidak sampai 20. Dikit jadi uban Nabi. Anas, ngapalah nak hitung uban Nabi? Kalau kita mau ceudiannya, bukan. Karena saking cintanya sama Nabi. Jadi semua yang berkaitan dengan Nabi, mereka luar biasa sekali. Jadi kata Anas, aku hitung pernah uban Nabi tidak sampai 20. Padahal beliau meninggal umur 63 tahun. Sekarang ini belum 40 lah beruban. Kenapa alasannya? Kata ulama banyak hikmahnya. Salah satunya hikmahnya karena uban itu biasanya tidak disukai oleh perempuan. Biasanya betina tidak demen sama lanang yang beruban. Tapi kalau lah bini dari dulu ya ada lah. Ya kan? Biasanya perempuan tidak suka dengan laki-laki yang punya uban. Karena kalau perempuan itu hukum laki-laki biasa, wajar kalau dia tidak suka, tidak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan Nabi, ada yang tidak suka, bahaya. Jadi rahmatan li azwajihi, kata ulama, karena Allah sayang dengan istri-istri Nabi, biar di dalam hati istri Nabi
tidak ada rasa tidak suka pada Nabi, Allah tak tumbuh keubahan. Itu Allah tak tumbuh ke, apalagi kan Nabi istrinya 9, begitu. Istri Nabi 9. Kalau ada salah satu dari 9 ini yang tidak suka ketika melihat Nabi banyak ubannya, atau dia mengira Nabi sudah tua, Nabi, itu kan bahaya untuk dirinya. Karena ini Nabi, tidak sembarangan orang. Kalau tidak suka dengan Nabi, Allah yang marah. Itu. Jadi rahmah, karena Allah sayang dengan istri-istri Nabi, maka Allah tidak banyakkan uban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang lain, uban tu nur, uban tu cahaya. Maka yang makruh mencabut uban, makruh hukumnya, dah dianjurkan cabut uban nur. Bahkan di madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, haram orang apa namanya, nyemir uban dengan warna hitam. Di madhab kita haram. Ini kan pengen hitam lagi, pengen balik muda sebenarnya. Berkaca tak lemak kalau yang banyak putih ni. Pengen balik muda, disemirlah sama dia. Dengan warna hitam, haram. Kecuali kata di madhab Syafi'i, ini di madhab Syafi'i kecuali dengan alasan-alasan tertentu baru dibolehkan. Misalkan pengen jihad di Palestin. Sekarang lagi Palestin pengen jihad. Kalau labu uban kalau musuh nyingoknya, inilah tu gampang dipatah misalkan. Tidak. Pengen jihad biar kelihatan masih muda, kuat, dia pakai semir diwarna hitam rambutnya, halal, tak boleh, tak apa-apa di situ. Dan juga kata ulama, orang-orang yang jabatannya itu pemimpin. Nah, para pemimpin itu tidak apa-apa untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam. Karena apa? Karena mereka kan simbol, atau mereka itu figur yang dipandang, yang ditakuti, yang diikuti. Maka tidak apa-apa mereka mewarnai dengan warna hitam. Selain itu tidak boleh. Bahkan perempuan pun tidak boleh kecuali atas izin suaminya. Perempuan boleh kalau suaminya mengizinkan. Boleh kalau suaminya mengizinkan perempuan. Itu di mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab lain, mazhab Imam Malik, tidak apa-apa. Di mazhab Imam Malik, walaupun tidak ada alasan-alasan tertentu yang sudah kita sebutkan tadi, tidak masalah untuk merubah dengan warna hitam. Jadi putih, cuma tetap nur, cahaya uban itu. Dan uban itu tanda, artinya jadilah, janganlah ada skino, lah tua. Itu nah. Kadang kita kan sama nasihat tak mempan, kadang sama baca Al-Quran tak mempan. Nah, pas berkaca baru mempan. Lah tua aku. Gigi lawan yang tak kati. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi beda, Nabi tidak. Uban beliau sedikit. Karena tadi banyak alasannya, beliau juga pemimpin, beliau juga panglima, beliau pemimpin negara, dan beliau juga rahmah di azwajihi. Karena Allah kasihan dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhalal ainain. Nabi itu akhal. Akhal itu hitam di tempat kalau kita pakai celak. Kalau kita pakai celak, ada bagian yang hitam kan. Nah, Nabi tidak perlu pakai celak baik, sudah hitam. Indah jadi mata beliau itu. Bayangkan coba, kalau kita pakai celak, ada bagian mata yang hitam. Nah, Nabi tidak pakai celak baik, sudah indah. Tapi beliau pakai celak. Nabi itu pakai celak. Pak Bushro bagi-bagi pakai celak. Pakai celak itu malam nak tidur, kan. Apalagi ismid. Ismid itu celak yang warnanya merah, apa bahasanya? Jadi bukan celak yang warnanya hitam. Celak yang warnanya merah itu bagus juga. Bagus untuk kesehatan mata. Mata tidak cepat kabur, mata tidak cepat rabun. Itu kalau wong rutin istiqomah pakai celak. Jadi termasuk sunnah pakai celak itu. Nabi itu tidak pernah tinggal pakai celak. Ahdabal ashfar, bulu mata beliau lentik, sama dengan riwayat sebelum tadi. Idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha. Nabi itu kalau menapak kakinya, itu semua sama Nabi ditapakkan. Jadi bukan jinjit kalau jalan. Itu kalau Nabi jalan. Kalau jalan napak semua. Menunjukkan orang yang kuat dan mempunyai semangat itu. Jalannya
Pak itu. Jadi bukan jinjit. Laisa lahu akhmas. Nabi tidak memiliki akhmas. Apa itu akhmas? Akhmas itu apa bahasanya? Akhmas itu ini misalkan telapak kaki, ini kan. Kadang ada orang itu yang dagingnya itu berlebihan sampai apa bahasanya? Hah? Bukan cekukan di sini akhmas maksudnya. Akhmas itu sebentar. Rata. Jadi ini kaki Nabi, bagian bawah itu tidak kayak kalau orang kadang misalkan terlalu gemuk kan bengkak kadang bawahnya itu. Tidak begitu. Jadi kaki Nabi itu rata. Bagian bawahnya itu rata. Kalau pernah lihat gambar makom Ibrahim, ya kan ada tuh. Makom itu bukan kuburan, bukan. Makom Ibrahim bekas pijakan Nabi Ibrahim yang ada di depan Ka'bah. Itu kan makom Ibrahim. Hati-hati, bukan maksudnya itu kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Makom itu pijakan Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Batu itu seperti ada liftnya. Apa? Kalau Nabi Ibrahim nak bagian pucuk, batu itu naik dewek itu. Kalau selesai batu tadi turun itu makom. Nah, itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan telapak kaki Nabi Ibrahim persis dengan telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah, jadi itu makom Ibrahim itu bekas kaki Nabi juga. Pernah sama Nabi dipaskan. Beliau masukkan kaki beliau ke situ pas. Jadi termasuk tanda ini ilmu orang dulu, Allah alam saya ada ilmu ini. Ilmu untuk mengetahui ini betul tak keturunan fulan atau betul tak ini anak fulan bisa dilihat dari kaki. Kayak tes DNA, tapi cuman dilihat dari kaki. Cuman dilihat dari kaki. Terjadi di zaman Nabi. Nabi itu punya sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid ini kan sahabat yang paling dicintai sama Nabi. Termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Hadiah dari Siti Khadijah. Zaid ini dulunya mantan budak Siti Khadijah. Habis itu dihadiahkan sama Siti Khadijah untuk Nabi. Zaid ini aslinya bukan budak, orang Arab asli, cuman diculik di tengah jalan, akhirnya dijual di pasar budak. Jadi dia mukanya itu bukan muka budak, belagak. Zaid ini dinikahkan sama Nabi dengan Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Dinikahkan sama Nabi dengan Ummu Aiman, termasuk yang ngasuh Nabi pas Nabi lagi kecil. Ummu Aiman ini dari Habasyi itu Ethiopia, yang warna kulitnya agak kecoklatan, bukan putih. Nikahlah. Anaknya mirip ibunya. Jadi Usama punya anak namanya Usama. Usama tak mirip abahnya, ganteng, tak mirip ibunya, agak kehitam-hitaman, agak kecoklatan. Habasyi, Ethiopia, sekarang lihat orang Ethiopia, Afrika lah, itulah. Akhirnya ada biasa munafik Madinah, nak nganggu Nabi dari mana termasuk salah satunya dari ini. Ada suara Usama itu bukan anak Zaid. Tidak mirip. Usama bukan anak Zaid. Terganggu Nabi karena ini keluarga Nabi itu kan. Zaid ini tinggal sama Nabi dari kecil. Terganggu Nabi. Akhirnya suatu hari Zaid sama Usama lagi tidur di masjid. Pakai pakaian atau pakai selimut yang menutupi muka mereka berdua. Tapi kakinya keluar. Datanglah orang yang paham tadi, orang yang paham, ada betul tuh istilahnya dalam bahasa Arab, lupa al-faqih. Dalam hadis disebutkan di hadis Bukhari Muslim. Datanglah orang yang paham tadi, paham bisa ngelihat dari kaki. Pas dia lihat dua kaki tadi, dia ngomong, oh ini bapak anak. Ini bapak anak. Padahal orang tadi tidak melihat muka, tidak melihat bentuk badan, cuma melihat dua kaki. Langsung dia tahu, oh ini bapak anak. Sampailah ke Nabi dan Nabi senang tuh dengar cerita itu.
dengar pengakuan dari orang yang paham tadi, Nabi senang. Kenapa? Karena kakinya ini berarti bukti bahwa betul Usama ini anak siapa? Anak Zaid, walaupun tidak mirip begitu. Jadi tidak bisa jadi patokan. Oh, tidak mirip aku, bukan anak aku berarti. Karena terjadi juga di hadis lain diriwayatkan ada sahabat datang ke Nabi, Badui, orang-orang Badu datang ke Nabi, ya Rasulullah, istri aku serong, selingkuh. Tahu dari mana kata Nabi? Anaknya tidak mirip sama aku ya Rasulullah, baru lahir. Anaknya tidak mirip. Nabi jawabnya dengan logika. Nabi jawab dengan logika. Nabi jawab dengan onta. Kata Nabi, di depan dia kan Badui kan ngerti sama onto. Kata Nabi, ini onto, anaknya bukan. Anaknya, ngapa tidak mirip? Kata Nabi. Onto anak ini ajrob itu ada cacatnya. Ada cacat yang di onta. Anak juga tidak tahu apa cacatnya itu. Kata Nabi, di bapaknya tidak katik cacat, di umatnya tidak katik cacat ini. Bentuk tubuhnya agak beda sedikit. Kenapa dia? La'allahu naza'ahu irkun ya Rasulullah. Oh, berarti mungkin Rasulullah nenek moyangnya istilahnya. Ada yang anak kau juga cak itu. Anak kau tidak mirip ibu kau. Misalkan dua laki bini, putih kalau anaknya hitam, misalkan ini yang terjadi pada sahabat Badui tadi. Aku tidak ada cak ini, bini aku juga tidak cak ini, tapi ngapa anak aku cak ini? Mirip siapa? Berarti selingkuh, mirip laki yang lain, gitu kan. Kata Nabi, onta kau itu, mana induknya? Tidak mirip kata Nabi. Tapi kau yakin itu? Iya ini anaknya. Ngapa baca cak ini kata Nabi? Ya mungkin ya Rasulullah, onto-onto sebelumnya nenek moyangnya, cak itu juga anak kau kata Nabi. Jadi mungkin keturunan itu tidak mesti dari bapak anak, kemiripan itu bisa dari kakeknya, bisa dari kakek atasnya. Makanya Nabi mengatakan kan, carilah perempuan yang solehah. Kenapa? Fa innal arqa arak itu urat itu urat keturunan. Dasas kata Nabi, karena keturunan itu pasti ada. Yang namanya keturunan pasti yang penting dia soleha, cantik soleha, bapak emaknya nak mabuk, nak kendak lah, penting aku kan nak ngawini anaknya. Kata siapa? Ini karena bapak emaknya misalkan ada yang tidak taat, ada yang suka maksiat, ada mungkin takutnya ke dianya soleha, anaknya takutnya. Karena ada apa? Ada garis keturunan tadi. Makanya Nabi selalu menganjurkan kita untuk mencari istri dari keluarga orang tua yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena keturunan itu pasti ada. Kayak tadi, onta ada, apalagi manusia. Nah, laisa lahu akhmas. Jadi kaki Nabi tadi rata. Cuman ratanya itu kayak tadi kata Ahmad, bukan rata yang dak katik lekukan. Kalau yang katik lekukan itu kan kaki gajah namanya itu. Kaki gajah itu kan rata, bukan begitu. Ada lekukan tapi tidak banyak, tidak melekuk nenda. Itu kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza wada'a ridaahu an mankibaihi faka'annahu sabikatu fiddatin. Kalau Nabi wada'a di sini melepaskan. Rida itu bukan rida yang seperti kita sekarang ya. Rida itu baju atau kain dasar yang menutupi bagian pucuk, itu namanya rida. Dulu kan pakaiannya begitu. Misalkan pakaian yang dua setel, berarti yang atas rida, yang bawah izar. Yang menutupi dari pusat sampai ke kaki itu namanya izar. Kita sekarang diterjemahkan dengan sarung atau sewet, gitu kan? Kalau yang menutupi dari pusat ke atas itu namanya rida. Kalau umroh itu kan ada dua kain tuh. Yang bagian bawah izar namanya, bagian atas rida gitu. Pakaian orang dulu ya ada yang seperti itu, yang dua style begitu. Ada yang gamis satu style itu. Ada yang model rida. Nah, Nabi ini idza wada'a ridaahu, ini hadis tadi dari Abu Hurairah ya. Kalau beliau meletakkan ridanya, artinya bagian belakang beliau kelihatan, faka'annahu sabikatu fiddah, kayak susunan dari perak katanya. Artinya indah, terang. Bagian sini kalau terbuka, terang itu seperti perak yang disusun, mengkilau istilahnya. Itu indahnya tubuh Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dhahika yatala'la. Kalau beliau senyum, dhahik di sini artinya senyum, yatala'la, keluar dari senyuman beliau itu cahaya. Cahaya yang luar biasa indahnya. Jadi kalau senyum keluar dari mulut Nabi, dari celah-celah gigi Nabi itu keluar cahaya indah. Tapi jangan kita bayangkan cahaya terangnya lampu, indah. Jadi jangan dibayangkan yang tidak bagus untuk Nabi. Pokoknya indah. Jadi sahabat tuh saking ingin menyampaikan kepada kita indahnya Nabi, mereka tuh bingung pakai lafaz apa itu nah. Paham tak? Mereka bingung biar kita nih bisa sedikit membayangkan Nabi pakai lafaz apa biar kamu itulah istilahnya. Kalau Nabi ngomong seakan-akan cahaya yang keluar. Cahaya yang keluar dari mulut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna asil al-khaddain, arti dari asil al-khaddain laisa fihi martifa, tidak ada daging yang naik, artinya tidak tirus, ada montok bagian sini. Wal akhal artinya aswadu ajfanil ain hilqatan, bagian mata yang biasanya kalau orang pakai celak hitam, itu Nabi tanpa pakai celak sudah hitam. Khilqah itu tabi'i, fitrah sudah. Jadi walaupun tanpa pakai celak sudah hitam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syabaha adh-dhira'ain ba'ida ma bainal mankibain ahdaba ashfaril ainain wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang.